Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman cara memperbaiki sebuah mixer dengan merek Yamaha MGP 16X. Ya, ini mixer dengan 16 channel ini kalau tidak salah. Ini terminal output dan inputnya ada di belakang. Ya, biasanya terminal itu ada di depan dekat potensionya ini. Jadi teman-teman, mixernya ini kata pemiliknya ini bisa hidup, cuma semua lampu indikator itu berkedip-kedip. Coba kita hidupkan untuk mengetahui. Nah, ini lihat, sepertinya memang benar ini tidak normal, kedip-kedip seperti tidak sanggup hidup. Jadi kemungkinan kerusakannya ini ada pada power supply-nya. Nanti kita cek, kita bongkar dulu mixernya untuk mengetahui kerusakannya ada di mana pastinya. Ya, semua baut-baut sudah saya lepaskan. Kita buka yang bagian sini. Ya, ini terlihat itu adalah power supply-nya teman-teman. Jadi power supply itu menempel pada bagian tutup bawahnya ini. Nah, ini power supply dari sebuah mixer. Ini tegangan yang dihasilkan biasanya sama. Untuk setiap jenis mixer itu ada beberapa macam tegangan. Nanti kita cek tegangan apa saja yang ada pada mixernya ini. Saya lepaskan dulu mixernya, power supply-nya agar mudah menganalisanya. Ya, inilah teman-teman untuk power supply dari mixernya tadi sudah saya lepaskan. Itu ada MOSFET. Ini menggunakan IC PWM untuk primernya. Ya, ini ada beberapa tegangan, nanti kita lihat ada berapa tegangan yang dihasilkan dari power supply-nya ini. Tidak ada menggunakan komponen SMD pada bagian bawah. Ini ada tegangan plus dan min, kita lihat di sini. Nah, itu tegangan simetris untuk 15 dan plus 15 volt dan min 15 volt. Kemudian 48 dan 12. Di sini ada tegangan 5 volt. Nah, itulah tegangan yang dihasilkan. Itu ada tegangan simetris 15 dan min 15, 48 volt, 12 dan 5 volt. Coba kita hidupkan apakah tegangannya normal sebagian atau semuanya ikut drop sehingga mixernya tidak mampu untuk hidup. Ini saya dekatkan supaya mudah dilihat, mudah-mudahan tidak blur. Ya, coba saya colokkan dulu, kita lihat tegangannya satu-satu apakah tegangannya normal di sini. Kita cek dulu, di sini ada tegangan minus 15 volt. Nah, ini terbaca cuma 11, sekitar 10 dan 11 turun naik. Kemudian plusnya plus 15 volt, terbaca juga 10 11. Nah, tegangannya juga tidak stabil.
Kemudian tegangan 48. Nah, ini 48 volt tidak keluar. Kemudian 12 volt cuma terbaca sekitar 8. Kemudian 5 volt cuma terbaca 1,2. Nah, kemungkinan yang bermasalah di sini ada pada tegangan 48 voltnya. Kita cek nanti bagian jalur pada 48 volt, komponen apa yang menyebabkan tegangan di situ tidak keluar sama sekali. Jadi harga power supply ini saya cek di toko online itu harganya berkisar, beda toko itu beda harga, ada yang 400 sampai 500 ribu. Nah, jadi kita cek di sini pada jalur 48 volt. Kita cari dulu 48 volt, kita coba ukur apakah di situ memang benar ada terjadi hubungan singkat atau short pada tegangan 48 voltnya. Nah, ini plus saya letakkan ke ground. Ya, ternyata di sini jarum ampermeter bergerak. Kita coba bolak-balik. Ya. Nah, di sini ada terjadi sedikit tembus pada tegangan 48 volt. Kita cek dioda dari 48 volt ini yang mana, kita urutkan jalurnya menuju ke dioda yang mana. Nah, ini jalur 48 volt. Ini menuju ke sebuah transistor. Itu transistor tip 122. Itu disuplai tegangan dari jalur dioda. Ini saya lihat dulu teman-teman, karena ini agak bercabang untuk tegangan 48 volt. Nah, ternyata diodanya yang ini. Nah, kita cabut, nanti kita ukur. Kalau memang short atau sudah rusak, nanti kita ganti. Ya, kita cek dengan ampermeter lagi diodanya ini. Nah, lihat di bolak-balik itu terbaca tembus diodanya sudah rusak. Jadi diodanya saya lepaskan dan kita ganti nantinya dengan dioda yang sejenis atau dengan kapasitas atau kemampuan yang lebih besar. Ini diodanya sudah saya lepaskan, itu letaknya di situ. Itu ada beberapa buah dioda. Ya, ini dioda asal adalah HER504, dioda 3 ampere. Saya ganti menggunakan SB5150. Ini dioda 5 ampere. Nah, jadi lebih besar, lebih bagus. Kalau teman-teman punya yang 10 ampere, misalnya menggunakan RFO 10 yang pakai seperti transistor, itu bisa juga. Yang penting kemampuannya jangan di bawah dari kemampuan dari dioda sebelumnya. Saya pasang, saya solder dulu, nanti kita coba hidupkan. Ya, diodanya sudah saya pasang. Kita cek tegangannya apakah sudah normal. Saya dekatkan lagi agar mudah terlihat. Ya, coba saya ukur di sini min 15 ya, sudah normal. Kemudian untuk plus 15-nya ya sudah normal juga. 48 ya terbaca 46, ini bisa dikatakan normal. 12 volt normal. Kemudian untuk soket yang satunya tegangan 5 volt ya sudah normal juga. Nah, jadi power supply-nya sudah menghasilkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan, dan ternyata yang menyebabkan cuma satu buah dioda ini. Diodanya short sehingga tegangannya itu tidak normal atau drop.
Nah, jadi kerusakan power supply ini kalau mati total itu kita cek pada bagian primernya teman-teman. Nah, ini bisa, kalau darurat itu bisa menggunakan gacun 3 kabel juga bisa. Baiklah, kita lanjut, nanti kita pasang ke mesinnya kembali, apakah mixernya sudah bisa berfungsi lagi. Ini video pemasangan power supply-nya saya skip. Ini sudah saya pasang. Coba kita hidupkan. Ya, lampu indikator terlihat nyala, itu display sudah nyala. Dan lampu indikator tidak lagi kedip-kedip seperti semula. Nah, ini lihat, coba saya hidupkan. Semua tombol di situ, lampunya sudah normal karena tegangannya sudah tidak drop lagi. Nah, ini sekarang coba saya beri sinyal input. Saya gunakan speaker aktif kecil saja ini teman-teman. Ya, ambil outputnya, saya ambil di situ. Input kita masukkan. Iya, mixernya sudah bisa mengeluarkan suara. Ya, coba kita cek, dibesarkan volumenya. Ya, inilah teman-teman, mixernya sudah bisa digunakan kembali. Dan untuk pengalaman memperbaiki mixer ini sampai di sini dulu. Semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.